Halo sahabat-sahabat Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Hari ini kita akan membahas tentang cedera ligamen dan penanganannya sampai kita lakukan operasi yang di Rumah Sakit Dr. Un bisa dilakukan secara minimal invasif atau artroskopi. Kerusakan pada lutut bisa karena cedera ligamen atau bisa cedera bantalan. Apakah ligamen itu? Ligamen itu adalah jaringan ikat yang menghubungkan antara tulang satu ke tulang yang lain. Dalam hal ini, tulang paha ke tulang kering. Pada lutut ada 4 ligamen, yaitu ligamen bagian depan atau kita sebut anterior cruciate ligament atau kita singkat ACL. Kemudian ligamen bagian belakang atau posterior cruciate ligament kita singkat PCL. Kemudian ligamen bagian dalam atau kita sebut medial collateral ligament kita singkat MCL. Kemudian ligamen bagian lateral atau bagian samping luar kita sebut lateral collateral ligament atau kita singkat LCL. Kemudian selain cedera ligamen itu ada juga cedera bantalan sendi atau meniskus. Meniskus ada bagian dalam dan bagian luar. Dan bisa juga cedera yang lainnya seperti menyertai cedera ligamen dan meniskus itu ada cedera articularis atau tulang rawan sendi maupun tulang-tulang di antara tulang paha dan tulang kering. Ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan cedera ligamen, terutama pada seseorang yang mengalami tekanan pada lutut baik pada waktu melakukan olahraga maupun tidak olahraga. Pada saat olahraga yang high contact sport, yaitu seperti basket, futsal, sepak bola, menyebabkan risiko yang lebih besar. Atau olahraga yang high impact atau olahraga yang menggunakan loncat seperti basket, kemudian bola voli atau loncat galah, kemudian lompat tinggi, itu menyebabkan risiko yang lebih besar pada cedera lutut. Kemudian seseorang yang mengalami benturan di sekitar lutut juga mempunyai risiko cedera ligamen. Kemudian olahraga yang menggunakan sepatu yang tidak pas sehingga alas menjadi licin, yang menyebabkan cedera ligamen lebih sering. Kemudian seseorang yang berolahraga menggunakan alas yang sintetis sehingga alas itu lebih licin daripada alas yang tidak sintetis. Kemudian seseorang yang berlari secara tiba-tiba dan kemudian berhenti mendadak, nah itu juga berisiko pada cedera ligamen. Kemudian seseorang yang mengubah posisi dari posisi diam, kemudian posisi melompat, kemudian mendarat pada kaki dan lutut yang tidak sempurna menyebabkan lutut itu berputar atau twisting menyebabkan risiko cedera ligamen. Berdasarkan gender, wanita lebih rentan cedera ligamen karena ligamen pada wanita lebih elastis atau longgar dibandingkan laki-laki. Biasanya pada cedera ACL atau ligamen, pasien akan mendengarkan bunyi pada saat terjadi kerusakan ligamen. Selain itu, pasien akan merasakan nyeri lutut yang hebat, dan lutut sulit digerakkan atau direnggangkan, dan lutut terasa bengkak pada waktu singkat atau kurang dari 6 jam untuk cedera ligamen. Kemudian untuk cedera meniskus kurang dari 24 jam. Pasien akan mengalami kesulitan untuk berjalan. Dan pada waktu masa akut, yaitu 1-2 minggu kemudian, lutut terasa tidak stabil. Ada beberapa komplikasi jika cedera ligamen dibiarkan saja, yaitu otot-otot di sekitar lutut akan mengalami atopi atau mengecil, sehingga kemampuan gerak otot akan berkurang, sehingga akan mengaruhi kekeroposan dari tulang itu sendiri. Kemudian jika ligamen cedera atau sobek, yang awal-awal semula, jika tidak ada cedera ligamen, lutut akan bergerak fleksi dan ekstensi seperti ini, tidak ada rotasi. Tapi begitu ada cedera ligamen, lutut akan mengalami rotasi. Nah, seperti ini ada rotasi. Ya, rotasi yang terjadi akan menggesek bantalan atau meniskus, menyebabkan kerusakan pada meniskus atau bantalan tersebut. Kemudian selain itu, jika bantalan atau meniskus sudah rusak, akan mengalami tulang rawan sendi, bagian tulang paha dan tulang kering akan saling bergesekan, sehingga tulang rawan sendi akan mengalami kerusakan juga, sehingga menyebabkan pengapuran sendi yang lebih awal atau osteoartritis yang lebih dini.
Ada beberapa tindakan yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya cedera ligamen, yaitu kita harus biasanya melakukan pemanasan sebelum melakukan tindakan olahraga. Biasanya membuat lutut atau sendi-sendi lebih siap dalam melakukan olahraga. Kita sebaiknya melakukan olahraga yang menghindari high contact sport atau high impact sehingga mengurangi terjadinya cedera. Kemudian menggunakan alas kaki yang tidak licin atau menggunakan alat pelindung pada sekitar lutut atau sendi-sendi yang lainnya untuk menghindari cedera. Kita juga melakukan latihan penguatan otot kaki dan lutut sehingga bisa menjaga keseimbangan dan kekuatan otot juga. Kita juga biasanya melakukan intensitas olahraga secara bertahap, tidak langsung tiba-tiba melakukan intensitas olahraga yang secara berlebihan sehingga rentan terjadinya cedera. Nah, itu dia sahabat informasi mengenai cedera arterior cruciate ligament bersama dengan Dr. Andi Hendrawan, spesialis ortopedi dan traumatologi. Semoga informasi yang disampaikan dapat meningkatkan pemahaman kita mengenai cedera ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam gemati.